hadirin, hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat luar biasa. Ayat yang ke-58 masih surat An-Nur, surat yang ke-20. Kita akan diajarkan sedikit tentang akhlak di sini, ya. Karena akhlak ini terakhir-akhir ini udah mulai hilang. Al-Quran masih mengajarkan akhlak. Ya. Akhlak manusia akhir zaman ini semakin hilang. Maka kita belajar akhlak ini untuk kepentingan kita semuanya. Diajarkan kita dalam Al-Quran, ya, yang akan kita bahas pagi hari ini, ayat yang ke-58, ya, pada surat An-Nur. Kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinukumul ladzina malakat aymanukum والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Kita lihat nih, kayaknya sudah banyak yang mengerti artinya. Ya ayyuha, ada yang cuma pakai iya doang, ya. Ini huruf yang dipakai untuk memanggil. Ya Ahmad, hey Ahmad, ya, kalau orangnya dekat tuh kita manggilnya begitu, ya Ahmad. Ya ayyuha, ini berarti orangnya rada jauh nih, ya. Manggilnya ya ayyuha Ahmad, jauh dia. Kata orang sini gegerowan. Orangnya jauh nih. Kalau dekat aja, ya Ahmad, ya Ahmad, ya Muhammad. Kalau kita nggak pakai ya nih, hey, 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 hey. Dia jawab, aku manusia, bukan burung biara. Suka dangdut langsung nyambung. Hai hai. Itu pemuda tahun 70-an. Ya ayyuha, hai alladzina amanu. Ayo dong keluarkan. Alladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Berarti wahai orang-orang yang beriman. Liyasta'dzinukum. Repot dikit teman. Ista'zana yasta'zin. Kalau saya bilang izin, tahu enggak? Izin. Mohon izin. Tahu ya kalau izin. Itu dari bahasa Arab. Bahasa kita ini banyak kata-kata pinjaman. Karena kita suka meminjam. Sampai kata-kata pun banyak pinjam. Dari Arab, dari Cina, dari Belanda. Karena dulu kita dipengaruhi oleh orang-orang ini. Ya. Dulu kita nggak kenal duit 100, kenalnya cepet. Bahasa siapa tuh? Nah. Assalamualaikum. Bahasa kitanya apa? Sudah itu jadi bahasa kita. Minjem lama-lama kita pakai baik, udah kita ambil. Ini juga izin bahasa Arab. Ya. Liyasta'zin
Itu ada li-nya tuh, ya. Ada li-nya itu lamnya lamul amr. Ya. Artinya lam yang mengandung pengertian untuk memerintah. Lias ta'zin, hendaklah minta izin, artinya, atau minta izinlah. Minta izin apa ini? Orang yang beriman diseru oleh Allah, ya, lias ta'zinukum, hendaklah minta izin kepadamu wahai orang-orang yang beriman. Siapa ya Allah yang suruh minta izin? Alladzina malakat aimanukum, milkul yamin, atau hamba. Dulu masih ada perhambaan, budak. Ya. Kalau kita di sini sekarang istilahnya asisten rumah tangga. Itu bahasa yang bagus. Kalau dulu disebutnya babu, karena zaman itu Belanda, bahasa itu babu. Ya. Geser lagi, ya, pembantu. Ya. Anak-anak muda bilang pembokat. Bergeser lagi, sekarang jadi asisten rumah tangga. Nah, ini sudah nih, ada kerennya dikit nih, asisten. Jadi yang disuruh minta izin itu asisten rumah tangga yang pertama, pembantu-pembantu kita. Terus siapa lagi? Walladzina lam yablughul hulum, walladzina, coba waknya apa? Dan alladzina, orang-orang yang lam yablughul hulum, lam yablughul hulum, belum pernah mimpi basah. Siapa belum pernah mimpi basah nih? Kan kita sering tuh mimpi basah waktu zaman sebelum remaja. Nah, mimpi basah ini tanda-tanda remaja, bukan ngompol. Mimpi basah. Lam yablughul hulum, artinya anak-anak kecil yang belum balik. Jadi yang harus minta izin adalah para pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga, ya, kalau zaman dulunya budak-budak yang mereka miliki, dan juga anak-anak kecil yang belum balik, Salah samarat, di 3 tempat minta izinnya. Di 3 tempat yang disuruh izinnya jelas. Minta izinnya ke siapa jelas, ya toh? Minta izinnya kepada siapa nih? Pada orang-orang yang beriman, kepada kita maksudnya, ya toh? Kan kita orang beriman toh? Kan kita diseru di ayat ini nih, hai orang-orang yang beriman, labbaik ya Allah. Ada apa orang-orang yang beriman? Baik ya Allah. Ada apa gerangan ya Allah? Hendaknya orang-orang yang engkau miliki dari budak-budak atau asisten rumah tangga kalian, minta izinlah kepada kalian, dan juga anak-anak kalian yang belum pada balik tuh kudu minta izin. Izin ngapain sih ya? Kapan mereka harus minta izin? Di 3 tempat. Salasa marrat, ay salasa awqat, 3 tempat, 3 waktu. Yang pertama, min qabli sholatil fajr, sebelum sholat subuh. Udah minta izin tuh dia. Ini minta izin kemana ini? Minta izin kalau mau masuk kamar kita. Jangan main jeblus baik. Ya, kalau mau masuk kamar kita yang sudah dewasa ini, ya,
ada anak kita yang belum balik atau pembantu kita punya kebutuhan kepada kita, hendaknya ketok pintu dulu. Tok tok tok, assalamualaikum. Kalau diizinkan silakan masuk, tidak diizinkan harus keluar. Jangan segitu. Itu jam-jam sedang penting-pentingnya itu. Iya dong. Bagi orang yang sudah berkeluarga, jam 3, jam 4 itu sedang penting-pentingnya. Apalagi hujan. Tahajudnya makin khusyuk. Nah, maksudnya itu. Pikirannya rada jelas. Doanya makin khusyuk. Iya toh. Maka jangan ganggu. Hendaklah minta izin kalau punya keperluan. Anak kan biasanya udah pisah kamar tuh. Kalau anaknya punya kamar, makanya anak umur udah 2 tahun tuh kudunya disapi. Jangan masih tidur sama emaknya, sama bapaknya. Bisa bikin repot urusan tahajud. Ya toh? Anak sama yang sudah akil balik ini atau yang sudah umur 2 tahun ini selesai dia radha'ah, hendaknya dipisahkan. Telat-telatnya umur 5 tahun. Udah nggak pantas lagi tidur sama emaknya, dikeloni. Laki. Yang laki-laki, yang perempuan pun sama. Karena nanti kalau dikelonin sama bapaknya jadi repot. You know? Jadi anak-anak yang sudah umur-umur segitu tuh kiranya lebih baiknya secara adab yang diatur dalam Islam harus tidurnya misah dengan orang tuanya. Nih ada yang ngatur sampai sedemikian rupa nih agama ini. Ya toh? Jadi mereka pun jam-jam sebelum subuh tuh kalau mau nemuin ayah ibu harus ketok pintu, minta izin. Lias takzir. Hendaknya mereka minta izin. Jadi pembantu sama anak-anak yang belum balik hendaknya minta izin. Kapan? Sebelum sholat fajar kalau mereka ada keperluan. Kapan lagi? Hina pada saat. Hina itu pada saat, ya, bukan terhina. Hina mah itu pada saat, ketika. Wahina artinya apa tuh? Dan pada saat. Ya ayyuhallazina amanu. Yo, artinya apa? Ulang. Hai orang-orang beriman, liyasta'zinukum. Hendaklah minta izin kepada kalian. Siapa? Alladzina malakat aymanukum. Hamba-hamba cahaya kalian, pembantu-pembantu, budak-budak. Ya, milkul yamin, budak belian. Walladzina lam yablughul hulum. Orang-orang yang belum balik, anak-anak kita. Salasa marrat, salasa awqat, pada 3 waktu. Yang pertama min qabli. Qobliyahan tahu nggak? Sebelum min qabli, sebelum salatil fajri, salat fajar, salat subuh. Wahina, dan pada saat tada'una siyabakum minadh dhahirah, pada saat kalian membuka baju kalian, meletakkan baju kalian pada saat zuhur. Nah zuhur giliran istirahat. Kan kita kadang-kadang main buka baju aja tuh, lemparin aja. Habis sholat zuhur, apalagi habis makan siang, ya kan, sambalnya sambal becek kasih limu, aduh, mantap banget ya.
istirahat bentar, nungguin makanan turun katanya. Kan kalau belum turun juga kita diomelin. Nasi belum turun, udah tiduran. Biarin turunin dulu tuh nasi. Habis itu biasanya jam 2, jam 3 tuh kita istirahat. Ini nggak semua orang kan begitu kan. Ada yang jam 2, jam 3 lagi sedang seru-serunya bekerja di mana-mana. Ini bagi orang yang punya kebiasaan begini nih, ya kalau habis makan siang tidur atau ada tidur siangnya, karena tidur siangnya itu bagus. Itu waktu qailulah, tidur sebentar tapi manfaatnya luar biasa. Atau jam 10-an sebelum hari Jumat, sebelum sholat Jumat, itu sunnahnya tidur dulu tuh bentar. Ya, sunnahnya tidur dulu sebentar sebelum sholat Jumat. Maksudnya apa? Supaya sholat Jumatnya seru, nggak ngantuk. Ya, supaya sholat Jumatnya nggak ngantuk dan dengar khutbahnya menyimak gitu. Iya, jangan giliran khotib emang udah siap-siap. Khotibnya siapa? Tadi udah diumumin siapa? Nah, ini khotib naik mulai. Ya dapat apa? Emang Jumatan disuruh ningkatin takwa, khotib yang nyampein, lagi giliran dia sampein, kitanya tidur. Pulang dapat apa? Dapat nasi berkah Jumat. Aku masih dapat juga lumayan. Ya. Jadi itu kailulah waktu zuhur itu. Kalau ada anak-anak kita yang mau masuk kamar kita, hendaknya dia ketuk pintu dulu, ucapkan salam, minta izin. Assalamualaikum ma, papa, abi, umi, mau masuk bentaran. Ya, kita mah kadang-kadang pintu juga kita gak kunci ya. Karena itu latihan kurang bagus, atau memang harus dikunci. Ya, sama anak sendiri, itu kan gara-garanya gitu. Kan akhirnya banyak kejadian sama anak sendiri, karena nyalahin ayat ini. Banyak kejadian sama pembantu, karena nyalahin ayat ini, menjeblus baik dia. Apalagi pembantunya cantik, bini pas-pas. Begitu lakinya hidung belang. Punya hidung jangan pakai dibelangin. Udah hidung belang, pembantunya cakep, istri pas-pasan. Ya jadi urusan. Ini muncul ayat ini untuk menghindari hal-hal tersebut. Ya, jadi harus minta izin, pintu kunci, pintu rahasia kita tuh. Zaman dulu kita masuk ke ruang kamar orang tua tuh rasanya serem. Zaman sekarang kayaknya udah akrab sama orang tua. Salah sebetulnya itu. Jadi orang tua nggak punya wibawa di depan anaknya. Dianggap sama. Kunci pintu tuh, habis belum sholat subuh, jangan buka pintu dulu. Baru ke masjid dah buka pintu. Habis sholat zuhur, kunci pintu lagi, mau tidur dari situ. Terus kapan lagi ya Allah? Wa mim ba'di sholatil isya. Ba'da sholat isya. Ngerti kan ba'da sholat isya? Ngerti udah ba'da sholat maghrib? Ngerti? Ba'da sholat subuh? Ngerti? Itu semua bahasa Arab semua. Ba'da sholat subuh, ba'da sholat maghrib, ba'da. Qobla, apa qobla? Belum. Qobla sholat maghrib, qobla sholat isya. Ya ayyuhalladzina amanu. Lama-lama nempel. Jadi ada 3 waktu yang anak-anak kita pun kalau masuk harus pakai izin. Anak-anak kita yang belum balik hatta dia harus minta izin di 3 waktu ini untuk menemui kita.
Jadi sebelum sholat subuh, setelah sholat zuhur, dan setelah sholat isya. Salasu auratin lakum. Di 3 tempat itu kalian sering buka aurat. Ini masalahnya. Kan tidur main geletak aja. Belum sholat subuh, tidur kan main geletak aja kan. Kadang kagak pakai pakaian, kadang cuma pakaian dalam saja, kadang cuma pakai kaos kutang saja, celana dalam kagak dipakai. Lah kalau anak masuk, kalau nggak menjerit jago dia. Wow, keren. Ya tuh, ini Allah jelaskan kita biasa nggak pakai apa-apa di 3 waktu ini. Kalian sering buka baju di 3 waktu itu. Waktu habis zuhur, waktu sebelum subuh, sama waktu habis isya. Ya jam-jam 8, jam 9, kecuali yang suka begadang, yang pulangnya sampai tengah malam. Makanya begadang dilarang. Begadang jangan begadang. Ya kalau kita yang biasa tuh tidurnya jam 9, tujuannya untuk apa? Supaya malam bisa bangun. Udah mulai buka baju jam 9, jam 10 paling telat. Ya kan? Kunci pintu jepret. Anak-anak ada urusan besok. Begitu. Ini adab yang mulai hilang. Ya, Al-Qur'an masih menyimpan ilmu ini buat kita. Dan harus kita mulai. Yang telat-telat, yang sudah lupa harus kita mulai lagi. Ya, sebelum subuh, setelah zuhur, sama setelah isya, kunci pintu jepret. Laisa alaikum wala alaihim junah ba'dahun. Nah, di lain 3 tempat itu ndak ada masalah. Ya, di lain tempat 3 waktu itu tidak masalah karena kalian semuanya rapi. Habis sholat subuh masih telanjang aja. Itu, udah itu mau olahraga bareng sama anak-anak tau. Masuk juga bukan salah anaknya kalau di lain tempat nih mah. Salah kitanya. Udah ketahuan Al-Qur'an memerintahkan tidak ada masalah. Ya, berarti mereka boleh masuk. Setelah 3 waktu ini, selain 3 waktu ini anak-anak tidak ada masalah. Kenapa begitu? Tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'din. Tawaf. Apa tawaf tuh? Berkeliling. Artinya mereka itu anak-anak kita emang seringnya ketemu sama kita gitu kan. Bekerjanya di lingkungan kita, mengelilingi kita, sekeliling kita gitu kan. Makanya nggak ada masalah di selain 3 tempat ini mah. Kecuali di 3 tempat ini yang mereka harus minta izin kepada kita. Sebelum sholat subuh, setelah sholat zuhur, dan setelah sholat isya. Di semua sisa waktu yang 3 ini anak-anak boleh menemui kita kapan saja. Jangan kunci pintu mulu. Tentang pengantin baru kunci pintu. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Begitulah Allah sudah menjelaskan kepada kalian ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat sebagai petunjuk buat kita semuanya. Ya kan? Wallahu alimun hakim. Wa apa? Allah. Kalau wallahu dan Allah. Wallahi demi Allah. Beda kan? Di sini wallahu artinya apa? Dan Allah itu alim, mengetahui, ya. Alim, mengetahui, sangat mengetahui. Tapi ada lagi yang sangat mengetahui lagi, khabir, khabir. Kata yang paling enggak ketahuan sama mata itu Allah tahu, namanya khabir. Tapi kalau alim, tahu alim, mengetahui tapi yang bisa dilihat dengan kasat mata yang sekecil-kecilnya. Tapi kalau khabir, sedetail-detailnya, ada yang detak-detak jantungnya Allah tahu. Khabir. Ya, kalau di sini wallahu alim, dan Allah mengetahui, hakim, maha bijaksana dan maha
Kenapa ada hukum-hukum kayak gini? Karena Allah mengetahui kebiasaan-kebiasaan kita, dan Allah mengetahui bahayanya kalau orang masuk sembarang masuk tidak minta izin kepada kedua orang tuanya. Ini kita mau amali, ya, tidak cukup untuk didengar ayat ini dan tidak cukup juga hanya untuk dibahas. Ayat ini kita jadikan tuntunan untuk kita teladani dalam kehidupan kita. Bukan kita keras-keras dengan anak kita, tetapi ini adalah tarbiyah Islamiyah an-najah, pendidikan Islam yang membuat kita menjadi lulus, sukses, bahagia dunia dan juga bahagia di akhirat kelak insyaallah. Baik hadirin, ini kajian satu ayat pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada